your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga. Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, marilah kita mengikuti ibadah ini secara siaran langsung atau live streaming melalui Facebook, YouTube, channel. Kita akan memasuki ibadah kita di pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari Kidung Jemaat nomor 279 ayat 1 dan ayat 6. Dengarlah hukum Tuhan untuk hari ini yang diambil dari hukum ke-5 hingga hukum ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Inilah janji Allah tentang pengakuan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu diambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau.
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466A ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan membacakan warta gereja pada minggu ini. Kami mulai dari Koinonia 2.2, Sermon Week atau Sermon Gabungan. Pada hari Rabu 1 Juli 2020 dilaksanakan Sermon Week, Sermon Gabungan, dimulai pukul 19 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi dapat mengikutinya. Kedua, pemberitahuan. Kedua, marturia. 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan dapat disampaikan ke Sintua WEK masing-masing atau dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di warta gereja kita,
atau diserahkan langsung ke kantor gereja, yaitu pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 2 siang. Berikut pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Ondo Parulian Purba, Ibu Yunita Tresia Boru Nenggolan yang beralamat di Perum Nusa Persada, Lewi Gajah, Cimahi, masuk WEK 8, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Protokoler tatanan baru atau new normal. Menyambut tatanan kehidupan baru new normal life, maka gereja AKBP Jalan Lurah Cimahi melaksanakan kebaktian di gereja, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, yaitu dengan protokol kebaktian sebagai berikut. A. Peserta kebaktian jumlahnya 50% dari kapasitas gereja atau kurang lebih 120 orang. Untuk itu pelaksanaan kebaktian Minggu adalah menurut WEK yang sudah diatur oleh Huria. Kebaktian pukul 7.30 WIB, yaitu bahasa Indonesia, akan diikuti oleh WEK 1, WEK 2, dan WEK 9. Kebaktian pukul 10.30 WIB, bahasa Batak, akan diikuti WEK 3 dan WEK 4. Kebaktian pukul 13.30 WIB, bahasa Batak, akan diikuti WEK 5 dan WEK 6. Berikut kebaktian sore pukul 16.30 WIB, bahasa Indonesia atau ibadah alternatif, yang diikuti WEK 7 dan WEK 8. Demikian kebaktian ini akan digilir setiap minggunya. Metode pengumpulan persembahan adalah 2 kali, 1 kantong sebelum khotbah dan 1 kantong setelah khotbah, dilaksanakan di tempat oleh kolektan. Demikian warta gereja kita, dan berikut kami bacakan juga periodisasi 5.3. Periodisasi pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan pengurus resort, pengurus Huria atau MPA, Dewan Ketua Seksi, dan tim audit yang terpilih periode tahun 2020-2024. 5.4 Penabisan Situa pada hari Minggu 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan penabisan kepada 3 orang calon sintua. 5.5 Kegiatan gerejawi. Dalam kaitannya dengan protokol kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020, maka gereja kita memutuskan sebagai berikut. A. Sermon kategorial punguan kor ditiadakan. B. Pelajar sirdi atau parguru malua sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. C. Pelaksanaan ikat janji atau martupol dan pemberkatan nikah pamasu-masuon akan dilayani dengan mematuhi protokol tatanan baru new normal. Kedua belah pihak harus menandatangani SOP yang sudah diatur oleh gereja kita. D. Kebaktian alternatif akan kembali dilaksanakan dalam ibadah keempat setiap pukul 16.30 setiap minggunya. Berikut 5.6 Rapat koordinasi panitia pembangunan.
Pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 pukul 17 WIB akan diadakan rapat di gedung sekolah minggu. Akan dilaksanakan rapat koordinasi panitia pembangunan tim kecil hal pengurusan izin dan diundang ketua parartaun gereja kita. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 dimulai dari ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Sekolah Minggu Remaja Naposo Bulung yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing melalui streaming di channel YouTube maupun Facebook HKBP Jalalurah. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Di rumah Bapak Ibu diundang untuk membuka Alkitab kita maupun melihat di template channel kita firman Tuhan. Mari kita dengarkan demikian bunyinya. Hai istri-istri, hendaklah tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sering menjadi topik firman pada pelaksanaan pernikahan atau perkawinan orang Kristen. Untuk membacakan liturgi perkawinan itu ditegaskan dan diteguhkan melalui firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sebagaimana judul perikop kita, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Khotbah kita akan diawali dengan beberapa pertanyaan sederhana, tetapi mungkin penting menjadi diskusi, penting menjadi pergumulan bagi kita di waktu-waktu sekarang ini. Pertanyaan sederhana yang pertama, mengapa selalu disebut dengan rumah tangga? Mengapa rumah yang bertangga? Padahal sekarang tidak ada lagi dan hampir tidak ada lagi rumah yang punya tangga. Itu terjadi pada waktu-waktu dulu. Tetapi sebutan rumah tangga bukan istana. Sebutan rumah tangga sering disebutkan untuk menyebut keluarga Kristen yang dibentuk menjadi sebuah rumah tangga. Lalu saya jawab, biasanya yang bertanya, kenapa rumah tangga, Mang? Kenapa harus ada tangganya? Katanya seperti itu. Lalu saya jawab, minimal kamu ketika tidak berdamai ingat tangga. Tangga apa itu? Tangga gereja. Hampir seluruh gereja punya tangga altar. Maka ketika suasana hatimu atau keluargamu tidak baik, ingatlah tangga altar gereja, di mana dulu kamu mengatakan, apakah kamu bersedia untuk menerima dia menjadi istrimu? Menerima dia menjadi suamimu? Ya, saya bersedia. Maka ketika itu mungkin hati kita akan bisa berdamai dan melunak ketika mengingat tangga altar di mana dulu kita mengatakan, ya, saya bersedia untuk menerima dia menjadi istri atau menerima dia menjadi suami di tangga altar gereja Tuhan. Untuk menerima berkat pernikahan. Rumah yang bertangga, rumah yang punya tangga, poinnya sebenarnya yang paling penting adalah hidup ini punya tangga. Saudara-saudara, punya tahapan, punya babak, punya waktu di mana ada tangga-tangga, tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Ketika berdua dengan istri belum punya anak, maka tangga berikut mungkin kita akan punya anak. Tangga berikutnya kita akan memiliki beberapa anak, menyekolahkan anak, bahkan sampai menguliakan anak, bahkan sampai pada akhirnya kita harus berpisah dengan anak kita karena laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Di saat kita sudah tua, tangga hidup itu akan kita tapaki sedemikian rupa sehingga rumah itu harus dibentuk dengan dasar fundasi iman, dasar fundasi Yesus. 1 Korintus 3:11. Tidak ada dasar yang lebih teguh selain Yesus Kristus. Dan orang pintar membangun rumahnya di atas batu, yaitu batu Yesus Kristus, sehingga tidak roboh walaupun hujan badai topan melanda. Rumah itu tidak akan roboh tetapi kokoh, kuat berdiri karena dibangun di atas dasar yang kuat dan kokoh. Ada kasih, nanti kita akan bahas, dan tentunya ada doa yang mengiringi perjalanan rumah tangga. Itulah rumah tangga orang Kristen yang dibentuk di dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Sehingga tujuan dari rumah tangga itu adalah, tujuan dari perkawinan itu adalah untuk menunaikan tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan kita untuk menjadi kemuliaan. Keluarga kita menjadi
kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua yang mungkin sering disampaikan adalah, apakah harus menikah? Apakah seorang laki-laki molo magodang boru pamulihonon, magodang bawa pangulihonon, bolon boru pamulion? Apakah harus begitu? Jawaban dari Tuhan adalah bahwa Tuhan memberi pilihan kepada kita untuk menikah baik dan untuk juga tidak menikah baik. Karena itu setiap orang memiliki pilihan hidup masing-masing tentang pernikahan. Karena itu ada baiknya bagi kita tidak selalu menanyakan adiga komangoli, manang adiga komuli. Tapi pertanyaan kita mungkin akan kita lebih sederhanakan dengan, apakah kamu akan menikah? Kalau kamu menikah, menikahlah. Kalau pilihannya tidak menikah, ya kita doakan dia benar dalam pilihannya. Karena sudah banyak sekarang naposo bulung dan di HKBP banyak yang belum menikah, padahal umurnya sudah tua, padahal umurnya sudah bisa untuk berumah tangga. Dan bahkan beberapa dari itu sudah melebihi umur yang pas untuk berumah tangga. Karena itu amang himbau kita tidak tanya-tanya lagi mereka kapan menikah. Tanyalah satu pertanyaan, kamu menikah atau tidak? Kalau jawabannya tidak menikah, maka berdoalah supaya ia tepat pada pilihannya. Dan tidak usah lagi membicarakan itu. Apalagi di gereja kita di HKBP. Jangan lagi melihat anak boru yang sudah tua, itu belum menikah ya. Kapan itu menikah? Jadi dia jadi risih, pindah gereja lah. Dan dia tidak mau bergereja lagi, dia risih dia mendengar pertanyaan-pertanyaan atau omongan-omongan. Padahal bukan urusan kita sebenarnya, dia menikah atau tidak. Apalagi kita tidak punya solusi. Kamu menikah? Ya. Kenapa belum menikah? Kita tidak punya jodoh buat dia yang bisa kita tawarkan. Padahal kita terus-menerus menanya kepada dia tentang pernikahannya. Dia jawab tidak menikah, doakan supaya dia tepat pada pilihannya. Kalau dia menjawab menikah, tunjukkan jodoh yang sepadan, seiman dengan dia. Tolong dia, minimal melalui doa. Dan anjurkan dia supaya segera menikah. Jadi Naposo Bulung HKBP Jalalura khususnya yang belum menikah, kalau pilihanmu tidak menikah, tepatlah pada pilihanmu, kokohlah pada pilihanmu. Kalau pilihanmu menikah, umurmu sudah cukup untuk menikah, menikahlah sekarang. Terlebih masa corona ini, undangan boleh sedikit. Itu jadi tidak banyak-banyak undangan sekarang, dibatasi 50%. Jadi biaya tidak banyak. Jadi menikah aja pada masa corona, mumpung bisa hemat 50%. Begitu ya. Karena Naposo orang Batak itu banyak menikah bukan karena jodohnya tidak ada, tapi pertimbangan-pertimbangan yang lainnya terlalu banyak. Gedungnya apa? Menunya seperti apa? Dekorasinya bagaimana? Syuting videonya sampai ke mobil pengantinnya apa? Itu yang paling banyak dipergumulkan, bukan nanti keluarganya seperti apa. Rancangan keluarga kita bagaimana? Tapi yang paling banyak disibukkan orang Batak, terlebih pada zaman sekarang ini, hal-hal yang bersifat ornamen, simbolistik, di mana kita lebih disibukkan kepada baju di seragam kita seperti apa, nanti rombongannya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga untuk memikirkan hal itu banyak orang yang memilih untuk menunda menikah karena terlalu dibebani dengan beban ornamen simbolistik yang sangat berat bagi pemuda sekarang. Karena itu Bapak Ibu, pernikahan yang jadi rancangan Tuhan, ada 3 kunci sukses, kunci bahagia rancangan Tuhan dalam pernikahan orang Kristen. Dalam rumah tangga orang Kristen 3 kunci kebahagiaan. Tapi bukan anekdot 3 kunci kebahagiaan rumah tangga ya. Kepada tim live streaming HKBP Jalalura sudah pernah saya katakan ini. Ada 3 kunci kebahagiaan istri. Apa itu?
berikanlah dia kunci rumah. Dia akan tersenyum. Beri dia kunci mobil, maka dia akan senang. Beri dia kunci berangkas, maka dia akan gembira. Bukan itu 3 kunci kebahagiaan rumah tangga orang Kristen. 3 kunci kebahagiaan rumah tangga orang Kristen adalah: yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hamu kaparopuan oloi hamuma pardihutamuna songo pangoloyomuna di Kristus. Tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sama seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ayat ini untuk para pejuang gender sering menjadi ayat yang polemik. Kalau bisa ini ayat jangan ditunjukkan, atau kalau bisa dihapus. Tunduk itu jangan dipahami secara harfiah. Jangan dipahami tunduk sebagaimana kepala kita tunduk kalau berjalan. Tidak. Tunduk itu adalah menunjukkan respek dan pemahaman bahwa suami itu adalah kepala. Dan tidak boleh ada 2 kepala. Hanya ada boleh 1 kepala. Hanya ada boleh 1 kepala dalam 1 tubuh. Tidak mungkin ada 2 kepala. Itu sudah berbeda. Kepala itu adalah suami, dan istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk bukan juga berarti ya secara total tidak boleh berbicara, tidak boleh memberi usul, tidak boleh mendapatkan hak seperti suaminya. Tunduk itu adalah penghormatan dan respek kepada suaminya sebagai pengambil keputusan tertinggi di dalam rumah tangga, sebagai pengambil keputusan terakhir di tengah-tengah perjalanan rumah tangga. Jadi tunduk itu jangan kita pahami sebagai sistem atasan atas bawahan, bukan. Suami atasan, istri bawahan, tidak. Subordinasi atau hubungan sistem hamba Tuhan. Tuhan itu suami, hamba istri, bukan. Adalah sama dalam ciptaan Tuhan laki-laki dan perempuan, tetapi dalam hubungan suami istri, suamilah yang menjadi kepala rumah tangga. Setinggi apapun jabatan istrinya, sebesar apa gajinya, suamimu adalah kepala rumah tangga. Beri dia hak, respek, pemberi dan pengambil keputusan terakhir. Walaupun salah Amang Pendeta, biarkan. Kadang yang salah itu perlu kita biarkan, nanti ingatkan sesudah ia tersadar akan kesalahannya. Jangan paksakan supaya istri menjadi pengambil keputusan dalam rumah tangga. Apalagi di zaman sekarang banyak istri yang bersuka cita kalau suaminya tunduk kepada istrinya. Di rumah kami, suami saya itu gak bisa berkutik. Saya lihat saja dia sudah menunduk. Apalagi saya kasih simbol begini, suami saya tidak akan bicara. Saya bisa tundukkan dia, dan dicerita-ceritakan kepada orang bahwa ia mampu menaklukkan suaminya untuk tidak boleh berbicara, mengambil keputusan dan menjadi pemimpin. Dan sayalah kepada keluarga sana, apa yang terjadi? Kamu mau berbicara dengan keluarga itu, berbicaralah dengan istrinya, jangan dengan suaminya. Karena apa? Suaminya tidak bisa apa-apa. Istrinya yang mengambil keputusan. Itu yang melanggar, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, supaya istri tunduk kepada suami dengan kepatuhan di dalam Tuhan. Supaya suami juga, ini kunci yang kedua, supaya suami juga mengasihi istrinya. Saya sering bertanya ini kepada pastoral konseling pernikahan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Dan akan saya ulangi pertanyaan itu pada Bapak Ibu yang di rumah mungkin sekarang, yang menyaksikan live streaming dalam rumah tangga, peneguhan konsep rumah tangga bahagia hari ini. Hai istri tunduk kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu. Mana ini yang lebih dulu? Hei para istri di rumah,
kepada kamu ditanyakan hari ini, apakah kamu lebih dahulu tunduk kepada suamimu, baru suamimu akan mengasihi kamu, atau suamimu dulu yang mengasihi kamu, baru kamu tunduk kepada suamimu? Hai para suami yang di rumah sekarang, mana yang lebih dulu ini? Kamu mengasihi istrimu dulu, baru ia tunduk, atau ia tunduk dulu, baru kamu mengasihi dia? Jawablah dalam hati kita masing-masing, tapi kebanyakan orang akan menjawab, sama-sama lah Mang Pendeta. Sama-sama istri tunduk, suami mengasihi. Pertanyaan, kalau satu pihak tidak mengasihi istrinya, bagaimana itu? Apakah tetap harus tunduk? Ya. Jawaban adalah bagi para istri, tetaplah berkata istri dulu yang lebih dulu tunduk kepada suaminya. Dan kepada kita para kaum suami, suami dulu yang harus mengasihi istrinya. Sehingga ketika suamimu tidak mengasihi engkau, tetaplah tunduk. Dan ketika istri kita belum tunduk kepada kita, tetaplah kasihi dia sama seperti kasih Tuhan kepada umat manusia. Ada Mang Pendeta istri yang tidak mengasihi suaminya? Ada. Yang tidak tunduk kepada suaminya ada. Sudah pulang kerja suaminya, dia lagi yang mengurus anak-anaknya, membersihkan dan membereskan rumahnya. Ada itu, ada. Istrinya hanya tenang-tenang saja, duduk santai-santai, atau bahkan hanya bersolek saja di rumah. Ada. Ada suami yang belum mengasihi istrinya walaupun istrinya sudah tunduk, ada. Istrinya sudah bekerja di ladang, sudah bekerja keras di sawah. Suaminya enak-enak di kedai, di warung. Sesudah dari warung mungkin malamnya ke kafe atau ke pak tertuak, lalu memuaskan hasratnya, pulang tengah malam harus siap makan, marah-marah. Ada istri yang pernah begitu. Suatu tempat, istrinya tiap hari bekerja di sawah. Suaminya tiap pagi sudah harus ke kedai, dan satu hari dihabiskan di warung itu. Malamnya dia pergi ke kedai tuak dan mabukan. Istrinya pontang-panting bekerja keras. Sebagian orang sudah mengatakan, tinggalkan saja suamimu itu. Jangan. Saya berjanji di hadapan Tuhan akan tunduk kepada dia. Tapi kalau dia tidak benar, tidak baik, saya doakan dia terus supaya dia bertobat, katanya. Sebagian orang bahkan mengatakan, kamu kok bisa bertahan dengan kegetiran rumah tanggamu seperti itu? Kamu disiksa, bekerja keras, dia pulang suka-suka hatinya, kamu harus ladeni makan, kamu harus layani dia untuk membuka rumahmu tiap malam. Kalau perlu kasih aja timek suamimu itu, katanya orang. Kalau orang memberi saran, kadang yang radikal, timek aja suamimu itu. Atau kasih dia sedikit sianida, tahu sianida ya? Campurkan kopinya sianida, sudah lewat dia, katanya. Tidak. Istrinya terus menerus mengingat bahwa kita harus tunduk kepada suami kita. Sampai suatu ketika karena terus berantem, Bapak Ibu, lalu istrinya mengatakan begini, Bapak Necok, teruslah kau begini tiap hari, suatu waktu kamu tidak bosan, katanya. Yang saya tahu, kalau kamu tidak bosan, Tuhan yang bosan kepada kamu dan akan meminta pertanggungjawaban kepada kamu, katanya istrinya kepada suaminya. Lalu suaminya marah-marah, kamu khotbahi saya suami, pemimpin rumah tangga yang lalim lah si bapak ini, atau kita sering sebut dengan ANT. Tahu Bapak Ibu ANT? Ama-ama nasotar pisang, begitu itu ente. Ama-ama nasotar pisang, amat ini. Tapi istrinya terus mengasihi dia.
Supaya tidak berantem Bapak Nucok, malam-malam kamu sering gedor-gedor pintu tengah malam, tetangga terganggu, tetangga terbangun karena kamu ribut-ribut katanya. Lalu kamu bikinlah tali, ikatkanlah ke tanganku, setiap malam kamu pulang, kamu tarik-tariklah tali itu dari luar katanya kepada istrinya. Lalu ketika tengah malam dia tidak ribut-ribut lagi, tali ini ditarik, lalu tangan istrinya, lalu terbangunlah istrinya untuk membangunkan dia. Suatu ketika suaminya mati, tapi istrinya tetap mengasihi dia. Hingga ia mengadungi ketika suaminya mati, mengadungi dia, menangis dia. Bapak Nucok, katanya begitu. Siapa yang menarik tanganku pada waktu malam-malam? Ketika kamu pulang dari kede, orang-orang itu aja pun harus ditangiskan oleh si istri ini katanya. Tapi itulah karena cinta, karena kasih. Suami mengasihi agape tanpa syarat, dengan penuh pengorbanan kepada istrinya, istri tunduk kepada suami. Jika kedua hal ini kita ingat masing-masing, para istri menundukkan hakikatnya kepada suaminya, dan para suami mengasihi istrinya dengan kasih agape, kasih Tuhan. Tidak cukup eros, kasih asmara, karena asmara itu akan berkurang kadarnya. Tidak cukup storge, kasih keluarga, tapi yang paling penting adalah kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan, kasih dari Tuhan, kasih yang dari sorga. Seperti Kristus mengasihi kita, demikianlah para suami mengasihi istrinya dengan kasih yang dari Tuhan. Supaya setiap kita menjadi rumah tangga yang berkenan, rumah tangga yang menjadi sumber kemuliaan, dan setiap kita berbahagia di tengah-tengah perjalanan rumah tangga kita. Suami yang mengasihi istrinya dan istri yang tunduk kepada suaminya menjadikan rumah tangganya berjalan menapaki tangga demi tangga, tahap demi tahap perjalanan keluarganya, sehingga tidak bercerai, sehingga tidak berpisah. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak akan diceraikan oleh manusia, tidak akan diceraikan iblis, tidak akan diceraikan oleh kepentingan apapun di tengah perjalanan rumah tangganya. Jika kedua kunci ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan ditunaikan sedemikian rupa oleh masing-masing pihak, niscaya perjalanan rumah tangganya akan sampai kepada kebahagiaan, sukacita, berkat yang dari Tuhan yang merancang dan merencanakan rumah tangga itu untuk berbahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika rumah tangga kita ini juga penting. Karena sekarang itu orang Batak sudah mulai mampu mengurangi kadar paternalistik dari habatakon itu. Kalau dulu orang Batak kalau tidak punya anak laki-laki menikah lagi. Sekarang syukurlah sudah banyak yang sadar tidak punya anak laki-laki tidak apa-apa. Laki-laki perempuan sama saja. Bahkan sekarang perempuan yang lebih banyak mengasihi orang tuanya. Anak laki-laki lebih banyak yang bandal lah, berantem lah atau segala macam. Anak perempuan itu sebabnya anak perempuan itu hanguluan, anak laki-laki hamatean. Ketika hidup bapaknya pergi ke anaknya perempuan. Tapi ketika mati anaknya laki-laki yang dipanggil. Nah, itu beberapa hal yang mungkin terjadi. Sekarang kita sudah mulai berkurang. Laki-laki perempuan sama saja. Dan jangan terlalu punya anak terlalu banyak. Cukuplah 2. Atau jika masih ingin tambah 3. Kalau 3 laki-laki atau perempuan pun dikasih Tuhan sama saja, cukuplah 3 untuk menjadi juri nanti. Kalau yang 1, 2 ini berantem, ada juri atau penengah di tengah anak kita. Anak
juga menjadi hal yang perlu kita pergumulkan. Karena banyak keluarga yang tidak dititipkan Tuhan lagi anak di tengah perjalanan rumah tangga mereka. Dan itu bisa seturut dengan rancangan Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin perlu kita sederhanakan adalah bukan lagi orientasi anak, tapi orientasi kepatuhan keluarga kepada Tuhan. Ayo piga gelengmu. Itu pertanyaan kita yang sering ketemu dengan kawan lama. Piga rakomu. Sesudah itu, berapa anakmu laki-laki? Berapa anakmu perempuan? Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita sederhanakan dengan pemahaman bahwa punya anak itu karunia Tuhan, dan mungkin tidak punya anak juga menjadi karunia dan rancangan Tuhan. Di tengah perjalanan kehidupan kita mempergumulkan kehadiran anak. Dan jika anak itu sudah hadir di tengah keluarga kita, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Dan anak-anak taat kepada orang tuanya, taat secara totalitas, menunjukkan penghormatan patik palimaon, titah kelima kepada orang tua, dan menunjukkan pemahaman bahwa ia masih milik orang tuanya sampai ia nanti akan menikah. Ia harus taat, ia harus tunduk kepada orang tuanya, dengan tentunya juga pemahaman tunduk tadi bukan tunduk secara hamba yang tidak punya hak, budak yang tidak punya hak di tengah perjalanannya, tetapi seorang anak yang menunjukkan penghormatan kepada orang tuanya dengan menunjukkan kemauan, rancangan, rencana, ide atau pikiran dengan penuh respek terhadap orang tuanya, dengan penuh pertanggungjawaban kepada orang tua. Dan orang tua jangan sakiti hati anak kita, jangan sakiti hati istrimu, jangan bertindak kasar katanya. Banyak memang kekerasan sekarang, kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, suami memukul istrinya padahal bukan tandingannya. Hei para suami, jika ada yang suka memukul istrinya, sadarilah bahwa istrimu bukan tandinganmu. Mana mungkin istri kita tandingan kita untuk berantem. Dia pasti sudah kalah dengan kekuatan dan tenaga kita. Anak-anak kita juga bukan tandingan kita untuk kita kasari atau untuk kita pukul. Tetapi ada juga istri yang KDRT kepada suaminya. Ada ditendang, dipukul, pakai sapu, pakai lidi atau pakai apapun. Suaminya hanya mengalah saja. Tidak boleh ada kekerasan. Sebisa mungkin ajarilah anak-anak kita dengan kelembutan. Dan jika kita memukul, apa kata Alkitab tentang pukullah dia punggungnya atau kakinya, punggungnya ya, atau kakinya, betisnya. Jangan pukul kepalanya. Pukullah dia, cambuklah dia di punggungnya atau di kakinya. Itu pun cambuk penuh kasih. Cambuk kadang anakmu katanya supaya ia sadar. Tapi cambuk yang penuh kasih. Pukulan atau hentakan yang penuh cinta kepada anak-anak kita supaya ia tersadar. Hidup dalam rumah tangga, anak-anak kita patuh, maka Tuhan dimuliakan di perjalanan rumah tangga kita. Sudahkah rumah tangga kita berkenan di hadapan Tuhan? Jika belum, kembalilah mempergumulkan Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Rumah tangga kita hari ini diteguhkan oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk mempergumulkan kehidupan rumah tangga kami. Tentu berumah tangga itu, berkeluarga itu, menikah itu bukan persoalan yang mudah. Ada banyak hal, tantangan yang akan kami hadapi di sana. Tapi jika kami bersama Tuhan, terlebih jika setiap unsur dalam rumah tangga itu menunaikan tugas kewajibannya dengan baik. Para istri yang tunduk kepada suami
dan para suami yang mengasihi istrinya dan anak-anaknya, anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, maka niscaya rumah tangga kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajar dan pimpin setiap rumah tangga orang yang percaya kepadamu, supaya rumah tangga mereka, rumah tangga kami berkenan di hadapan Tuhan. Menghadapi tantangan, kiranya Tuhan menuntun kami, memberi kekuatan, sehingga setiap rumah tangga semakin diteguhkan, dikuatkan dalam mengarungi mahligai rumah tangga mereka, mahligai rumah tangga kami. Dan tidak akan ada perceraian di tengah rumah tangga kami, karena kami mengaku bahwa rumah tangga kami dipersatukan oleh Allah. Tuhan berkati anak-anak kami yang memilih untuk menikah tetapi belum mendapatkan jodoh yang sepadan bagi mereka. Tuhan tunjukkan jodoh kepada para naposo bulung yang belum mendapatkan jodoh. Bukakan hati, teguhkan komitmen untuk melangkahkan langkah mereka untuk menikah, dan Tuhan senantiasa membukakan jalan pertemuan jodoh mereka yang sepadan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Setelah menikah Tuhan, kami mohon kepada jemaat Tuhan, anugerahkan kehadiran anak di tengah rumah tangga mereka, supaya semakin sempurna rumah tangga kami bersama anak kami memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan jika Tuhan merancang keluarga kami tidak memiliki anak buah dari rahim pernikahan kami, maka itu adalah seturut dengan rencana-Mu. Kami hanya bisa berpasrah dan mempercayakan rancangan itu baik bagi kehidupan kami. Tetapi kami memohon senantiasa Tuhan bagi setiap keluarga rumah tangga orang yang percaya, jemaat Tuhan AKBP Jalan Lurah dan jemaat yang mengikuti kebaktian streaming ini, Tuhan berkati rahim para ibu, supaya melalui buah rahimnya melahirkan anak keturunan di tengah rumah tangga mereka, yang menantikan dengan penuh harap dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kabulkan permohonan mereka, Tuhan berkati, sehingga di perjalanan rumah tangga mereka Kau sempurnakan dengan kehadiran Hagabeon, anak laki-laki atau anak perempuan di tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, Tuhan berkati panjang umur sukacita bagi mereka. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan berkati rumah tangga mereka semakin berbahagia. Berkati keluarga Ondo Purba, Inang Baru Nenggolan, yang Kau karuniakan anak laki-laki bagi rumah tangga mereka. Berkati Tuhan anak itu sehingga boleh bertumbuh dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Kuatkan orang tuanya membimbingnya. Kami berdoa buat keluarga Huta Julu Inang Boru Silalahi. Tuhan berkati seluruh pinopar keluarga ini dan berikan kebajikan bagi anak mereka Guntur Benedik Huta Julu, menunaikan tugas panggilannya di dalam tugasnya, sehingga boleh di dalam kebajikan dan hikmat dari Tuhan melaksanakan pekerjaannya. Kami berdoa buat keluarga Nababani Nang Boru Sebagian, Tuhan tambahkan sukacita di tengah perjalanan rumah tangga mereka. Berdoa juga buat NN Naposo Bulung memberi perpuluhan, kiranya karuniakan bagi dia sukacita penyertaan lindungan Tuhan. Beri dia pekerjaan pangkat karir yang baik bagi kehidupan masa depannya. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Nyonya Sihombing Boru Manurung yang pada hari Jumat yang lampau 26 Juni berulang tahun ke-74 tahun. Tuhan yang mengiringi langkahnya selama 74 tahun ini. Kami berdoa buat seluruh pinoparnya, supaya Tuhan yang memberkati dan memenuhi segala hal yang baik di perjalanan rumah tangga. Terlebih kepada Inang Nyonya Sihombing Boru Manurung, Kau berikan panjang umur, kesehatan, sukacita yang mengiringi langkah kehidupannya ke depan. Kami juga berdoa buat Naposo Bulung yang memberikan ucapan syukur, memohon berkat Tuhan, kiranya Kau tambahkan kepada jemaat di week 6 sukacita bagi perjalanan hidupnya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, bentuk mereka menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat,
terlebih anak-anak kami yang mengikuti ujian SBMPTN nanti di tanggal 8 Juli 2020 untuk mendapatkan dan menapaki perkuliahan di universitas yang mereka inginkan. Tuhan bekali mereka dengan kebajikan dan Engkau berangkatkan mereka dengan ketenangan hati, keteguhan pikiran, sehingga di dalam hikmat yang dari Tuhan mengikuti ujian seleksi tersebut, dan mereka jika Tuhan berkenan akan memenangkan pertarungan itu bersama dengan Tuhan. Jemaat yang sedang sakit Tuhan pulihkan, sehingga setiap kami Tuhan boleh di dalam kebaikan dan kesehatan yang dari Tuhan melakukan pekerjaan kami. Setiap waktu kami berdoa supaya virus corona Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dunia ini sehingga kami dalam keadaan baik. Dan jika tanggal 5 Juli nanti gereja HKBP Jalan Lurah menyongsong new normal, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh di dalam sukacita memuji nama Tuhan di gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah bersama para pelayan, liturgis dan song leader dan kru live streaming mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita meninggalkan atau leave dari channel YouTube HKBP Jalan Lurah maupun fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah. Kami himbau, pertama nanti jam 10 masih ada kebaktian bahasa Batak jika kita berkenan masih mengikutinya. Yang kedua adalah khusus kepada jemaat HKBP Jalan Lurah, jangan leave dulu dari channel YouTube HKBP Jalan Lurah maupun fanpage. Sesudah kebaktian ini ditutup dengan doa, tim kru live streaming akan menayangkan tutorial, video tutorial tentang prosedur protokoler new normal yang kita akan laksanakan hari Minggu tanggal 5 Juli yang akan datang. Selamat datang di gereja HKBP Jalan Lurah hari Minggu nanti. Mari kita patuhi protokoler. Selamat menyaksikan video protokoler new normal dari tim kru live streaming HKBP Jalan Lurah. Shalom Horas. Shalom Horas. Selamat bertemu lagi di YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Kali ini tim live streaming kerjasama dengan seksi kesehatan HKBP Jalan Lurah akan mensosialisasikan penerapan new normal dalam ibadah di HKBP Jalan Lurah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia dan juga surat edaran dan himbauan pimpinan pusat HKBP bersama dengan pimpinan distrik 18 Jabarteng DIY, surat edaran dan himbauan pemerintah Kota Badai Cimahi dan PGIS Cimahi, maka kita akan menerapkan new normal di peribadahan HKBP Jalan Lurah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. New normal adalah sebuah tatanan baru hanya untuk dan bertujuan untuk kebaikan kita bersama, sehingga mendatangkan sukacita dalam peribadahan di gereja kita nantinya untuk hal yang baik untuk memuji Tuhan dan tentunya demi kita bersama. Hal yang pertama yang tentunya sangat sederhana adalah biasakanlah hidup dengan mempergunakan masker dimanapun Anda berada,
Bahkan nanti ketika kita berada di kompleks gereja dan selama peribadahan, kita akan tetap mempergunakan masker. Perhatikan, jangan pakai masker dengan model yang salah atau dengan metode yang salah, atau bahkan jika Bapak Ibu sangat disayangkan tidak mempergunakan masker ke gereja, maka dengan hormat kami akan menyuruh dan menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk pulang ke rumah dan ibadah di rumah. Untuk itu, pemakaian masker yang benar adalah ketika masker kita dengan benar menutup bagian hidung kita dan bagian mulut kita supaya kita tidak menularkan atau tertular oleh virus yang mungkin berada di sekeliling kita. Kedua, tentunya masih juga sederhana, saudara-saudara, mari kita biasakan hidup dan sering mencuci tangan supaya tangan kita terbebas dari hal yang berbau virus dan bakteri. Perhatikan, jangan mencuci tangan dengan metode yang salah. Misalnya menolak untuk mencuci tangan atau mencuci tangan dengan lebay. Karena kita mencuci tangan dan sekaligus bersamaan mencuci muka kita atau wajah kita dan bagian tubuh kita yang lain. Kita hanya disuruh untuk mencuci tangan kita. Cucilah tangan Anda dengan benar, dengan menyeka bagian tangan kita dan bagian sisi yang lain, dan jangan lupa untuk mencuci, menyeka bagian celah jari kita, menggosoknya dengan benar, tentunya dengan memakai sabun, cuci dengan bersih. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap kita yang akan mengikuti ibadah di HKBP Jalan Lurah akan mengikuti prosedur termoscan yang akan dilayani seksi kesehatan kita, mengukur suhu tubuh. Metode mengukur suhu tubuh yang salah. Jangan memakai alas kepala atau pelindung kepala ketika suhu tubuh kita diukur nanti. Dan tentunya ketika suhu tubuh kita diukur harus di bawah 37,5 derajat dan ditunjukkan kepada kita oleh pengukur suhu tubuh. Kita siap untuk memasuki ruangan ibadah di gereja kita. Pemerhati akan memandu Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan menduduki tanda silang yang sudah diberi tanda di bangku di gereja kita. Perhatikan, mencari cara duduk yang benar adalah ketika kita menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman sebangku kita dan orang yang berada di depan dan di belakang kita. Jangan sampai duduk dengan salah, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda menolak untuk dianjurkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Hindarkan untuk berbisik di gereja. Selain tidak baik, tidak berfaedah juga untuk berbisik di gereja. Berikutnya, ketika memberikan kolekte atau mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu akan dilayani oleh petugas kolektan dan akan memberikan kantong persembahan kepada setiap orang yang mengikuti ibadah. Perhatikan, jangan sampai salah untuk mengumpulkan atau melaksanakan metode pengumpulan persembahan. Jangan memegang, merampas, menarik kolekte atau tempat persembahan untuk kita jalankan. Cukup petugas kolektan yang memberikan kantong persembahan kepada kita. Ini yang benar untuk melakukan metode pengumpulan persembahan. Saudara-saudara, dalam gereja kita HKBP Jalan Lurah, minggu kedua adalah pengumpulan persembahan bulanan, minggu keempat pengumpulan persembahan untuk pembangunan. Nantinya 1 kantong tambahan akan kita tambahkan sesudah khotbah untuk 2 kantong. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tata cara kita ketika kita memasuki gereja dan ketika kita akan pulang dari gereja ini. Ketika kita sudah di kompleks gereja ini dan bersiap akan memasuki gereja, kami himbau kita masuk dari area parkir dan lorong gedung sekolah minggu dengan tentunya tetap menjaga jarak, mengikuti prosedur cuci tangan dan termoscan untuk selanjutnya masuk ke ruang ibadah. Kami akan memandu Bapak Ibu untuk
mengikuti prosedural pulang dari gereja kita ini, dari pintu sebelah kiri gereja. Jangan sampai salah ketika kita kembali pulang dari pintu utama. Tentu itu prosedur yang salah. Yang benar adalah secara rapi dan tetap menjaga jarak. Kita bergiliran dari jemaat yang paling sebelah kiri, keluar dari pintu sebelah kiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, new normal dalam peribadahan HKBP Jalan Lurah akan dimulai pertama sekali pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Kami jelaskan bahwa gereja kita akan menyediakan 4 gelombang kebaktian. Gelombang yang pertama adalah pukul 7.30 bahasa Indonesia, dengan yang kebaktian di situ adalah week 1, 2, dan 9. Gelombang kedua adalah pukul 10.30 bahasa Batak Toba. Yang kebaktian di sana adalah week 3 dan 4. Gelombang ketiga 13.30 bahasa Batak Toba. Yang kebaktian di sana adalah week 5 dan 6. Dan yang terakhir gelombang 4 pukul 16.30 kebaktian bahasa Indonesia dan kebaktian alternatif week 7 dan 8. Tentunya kita akan mengharapkan bahwa gelombang ini, giliran ini akan kita gilir sedemikian rupa supaya tidak ada week yang kebaktian hanya pada gelombang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ingat Bapak Ibu, Sintua di week kita masing-masing akan mensosialisasikan giliran ini, dan kita akan tahu jelasnya kapan kita mendapat giliran di kebaktian berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat HKBP Jalan Lurah, tentunya pendeta dan majelis berharap bahwa kita semua bisa mengikuti prosedur new normal ini. Kami majelis bersama dengan tim live streaming dan juga tim seksi kesehatan HKBP Jalan Lurah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kita semua, dan mari kita mengikutinya. Horas!